Halo sahabat PPG Prajabatan semuanya. Di video kali ini, saya akan membagikan kembali bagaimana rancangan pembelajaran atau desain pembelajaran yang saya buat waktu seminar PPG kemarin. Jadi, desain pembelajaran saya ini menggunakan pendekatan teaching at the right level yang merupakan hasil refleksi yang bermakna dari mata kuliah, prinsip pengajaran, dan asesmen yang efektif 2. Jadi, desain pembelajaran saya ini merupakan desain inovasi di mana saya memodifikasi dari perangkat pembelajaran yang sudah pernah saya ajarkan saat PPL 2. Jadi, inovasinya adalah saat PPL, saya membuat perangkat pembelajaran dengan menggunakan satu LKPD yang sama untuk semua peserta didik. Di sini saya mendapatkan hasil belajar peserta didik yang masih rendah dan keterlibatan peserta didik secara aktif serta motivasi peserta didik dalam pembelajaran masih sangat kurang. Sehingga di sini saya membuat sebuah inovasi untuk membuat rancangan pembelajaran yang menyesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik. Jadi, terlebih dahulu saya melakukan asesmen diagnostik kognitif awal, kemudian melakukan pemetaan peserta didik berdasarkan tingkat kemampuan yang dimiliki, dan kemudian untuk LKPD-nya, saya membuat ada 3 jenis LKPD yang berbeda sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Dan LKPD ini berupa LKPD interaktif, di mana saya membuatnya melalui worksheet, sehingga peserta didik dapat mengakses secara langsung melalui handphone mereka masing-masing. Karena di sekolah tersebut memperbolehkan peserta didiknya untuk menggunakan handphone saat pembelajaran berlangsung. Oke, jadi kita langsung saja ke perangkat pembelajarannya. Di sini perangkat pembelajarannya berupa RPP karena kelas PPL saya kemarin adalah kelas 9. Jadi di sini materi pokoknya adalah partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Nah, teman-teman bisa lihat di sini yang pertama adalah kompetensi inti. Ada KI1, KI2, KI3, KI4. Kemudian ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Di sini kompetensi dasarnya adalah 3.8 dan ada 3 IPK yang saya buat dari kompetensi dasar tersebut. Nah, teman-teman bisa dibaca sendiri. Kemudian ada tujuan pembelajaran di sini ada 3, disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensinya. Yang berikut materi pembelajaran. Ada materi reguler, materi pengayaan, dan materi remedial. Yang berikut model, metode, dan pendekatan pembelajaran. Di sini model yang saya gunakan adalah cooperative learning tipe 3 tinggal 2 jalan atau 3 stay to stray. Metodenya pengamatan, diskusi, presentasi, dan tanya jawab, serta pendekatannya teaching at the right level. Yang berikut media, alat, dan bahan sumber pembelajaran. Teman-teman bisa lihat di sini ada media berupa video pembelajaran, LKPD interaktif, dan slide presentasi PPT interaktif. Alat dan bahan dan sumbernya teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian yang berikut kita masuk pada langkah-langkah pembelajaran. Di sini juga teman-teman bisa lihat sendiri mulai dari yang pertama kegiatan pendahuluan, ada orientasi, kemudian ada apersepsi. Di bagian apersepsi ada pertanyaan pemantik untuk peserta didik. Kemudian ada motivasi. Yang berikut kegiatan inti. Di sini sintaksnya disesuaikan dengan model yang digunakan. Jadi sintaks yang pertama pembagian kelompok belajar. Di sini peserta didik dibentuk dalam kelompok belajar sesuai dengan hasil tes awal sebelumnya. Dan di sini juga saya menerapkan diferensiasi konten. Jadi setiap kelompok akan membahas topik yang berbeda.
atau materi yang berbeda. Jadi penerapan TARL-nya, guru mempersiapkan materi yang berbeda sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing kelompok. Kemudian sintaks yang kedua, pemberian masalah untuk didiskusikan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri. Di sini saya menampilkan video animasi. Dan untuk semuanya ini sudah ada di dalam LKPD. Nanti sebentar kita lihat LKPD-nya. Nah, sintaks yang ketiga, kerjasama kelompok. Di sini kegiatan diskusi, guru membimbing kelompok yang mengalami kesulitan. Kemudian sintaks yang keempat, bertemu dengan kelompok lain. Jadi di sini setelah berdiskusi, perwakilan kelompok berkunjung ke kelompok lain. Dan sintaks yang berikut, menerima tamu dari kelompok lain. Di sini peserta didik yang tinggal bertindak sebagai tuan rumah, menjelaskan kepada tamu yang datang di kelompoknya. Kemudian sintaks yang berikut mendiskusikan kembali hasil yang diperoleh dari kelompok lain. Di sini peserta didik kembali ke kelompok asal dan menjelaskan materi yang didapat dari kelompok lain. Untuk penerapan TARL, teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian yang terakhir, presentasi kelompok. Jadi di sini adalah kegiatan presentasi dari tiap-tiap kelompok. Dan kegiatan berikut adalah kegiatan penutup. Jadi di sini ada kegiatan membuat kesimpulan, kemudian ada post-test berupa kuisis, kemudian refleksi pembelajaran, dan kemudian guru menyampaikan rencana pembelajaran pertemuan selanjutnya, dan diakhiri dengan kata penutup, doa bersama, dan salam penutup. Yang berikut penilaian, di sini ada 4 penilaian, yaitu yang pertama kemampuan awal, ini tes tertulis, berupa pilihan ganda melalui kuisis. Jadi ini yang asesmen diagnostik kognitif. Kemudian yang berikut penilaian pengetahuan, ini tes tertulis berupa tes uraian, ini pada saat post-test setelah pembelajaran. Ini juga melalui kuisis. Kemudian penilaian keterampilan berupa lembar observasi pada saat kegiatan diskusi dan presentasi. Dan yang terakhir penilaian sikap, ini juga berupa lembar observasi berupa sikap disiplin dan tanggung jawab saat pembelajaran berlangsung. Kemudian kita lanjut pada instrumen penilaian. Di sini kisi-kisi instrumen asesmen awal atau asesmen diagnostik. Ini tes tertulis pilihan ganda sudah dilengkapi dengan kisi-kisi soal dan jawabannya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri. Untuk soalnya sudah disesuaikan dengan tujuan pembelajaran atau indikator pencapaian kompetensi pada mata pelajaran atau pada pertemuan kali ini. Jadi ada 10 nomor soal pilihan ganda sebagai asesmen awal. Ini rubrik penilaiannya. Yang berikut kisi-kisi instrumen pengetahuan. Ini yang soal post-test berupa soal uraian. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri butir soal kunci jawaban. Ini kisi-kisinya. Jadi ada 3 nomor soal mewakili dari 3 tujuan pembelajaran. Nah, ini rubrik penilaian uraiannya. Yang berikut penilaian sikap.
Di sini ada sikap disiplin dan tanggung jawab. Ini lembar penilaian sikapnya. Kemudian ini rubrik penilaiannya. Yang berikut penilaian keterampilan ada 4 aspek, 5 aspek yang dinilai di sini. Teman-teman bisa lihat sendiri. Dan ini rubrik pedoman penskorannya. Kemudian ini rubrik penilaian presentasi kelompok. Oh, kalau yang sebelumnya tadi diskusi, ini presentasi. Ini teman-teman bisa dilihat sendiri, dibaca sendiri. Ini lembar penilaiannya. Kemudian ini pemetaan karakteristik peserta didik. Jadi ini soal yang dibagikan ke peserta didik sesuai dengan kisi-kisi yang sebelumnya tadi. Kemudian ini rubrik penilaian tes pilihan ganda, penskoran, dan ini kriteria pemetaan peserta didiknya. Untuk mengelompokkan apakah peserta didik berada pada level yang rendah, sedang, atau tinggi. Nah, ini pemetaan peserta didik dari hasil asesmen diagnostik awal. Ini pemetaannya. Kemudian dari pemetaan ini, maka sesuai dengan kriteria pemetaan ini, saya mengelompokkan peserta didik ada 5 kelompok. Jadi 2 kelompok dengan nilai rendah, 2 kelompok nilai sedang, dan 1 kelompok dengan nilai tinggi. Nah, yang berikut kita lihat LKPD-nya berupa live worksheet. Nah, di sini kita bisa lihat LKPD-nya. Jadi di sini peserta didik dapat mengakses langsung melalui handphone mereka. Ini KD, IPK, tujuan, petunjuk pengerjaan. Kemudian ini sintaksnya disesuaikan dengan sintaks dari model yang kita gunakan. Ada pembagian kelompok belajar, pemberian masalah. Jadi ini adalah video yang saya sampaikan tadi, peserta didik dapat mengaksesnya secara langsung. Kemudian ini ada pertanyaan yang akan mereka tulis setelah mengamati video ini. Kemudian kerjasama kelompok. Lalu di sini juga ada disediakan materi berupa buku dan juga video pembelajaran yang bisa diakses langsung oleh peserta didik. Nah, ini kemudian ada soal yang harus dikerjakan oleh setiap kelompok. Jadi setiap kelompok mendapatkan bagiannya masing-masing untuk dikerjakan. Bisa diisi. Nah, ini kelompok 5. Ini berupa model atom, penemunya, penjelasan, kelebihan, kelemahan. Sintaks yang berikut bertemu dengan kelompok lain, kemudian menerima tamu dari kelompok lain, mendiskusikan kembali, kemudian presentasi kelompok, dan kesimpulan yang terakhir. Jadi, melalui desain pembelajaran ini, harapannya dapat meningkatkan minat dan motivasi serta keaktifan peserta didik dalam belajar. Demikian yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton.